Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amira Agnia, Novan Rahmat, Salsabila Fijah, Susana, Yoel Prima, dan Yusuf Hanansyah akan membahas tentang normalitas. Pengertian dan konsep dasar normalitas. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data atau variabel apakah terdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas memiliki fungsi sebagai media uji dalam menentukan apakah mode regresi, variabel pengganggu maupun residual terdistribusi normal ataukah tidak. Menurut konsep ilmu statistika, sebuah variabel data dikatakan terdistribusi normal adalah sampel data yang umumnya memiliki jumlah lebih dari 30 atau N lebih dari 30. Tetapi jumlah data di atas 30 tersebut perlu dibuktikan kembali apakah memang benar-benar sudah terdistribusi normal ataukah belum. Disinilah peran uji normalitas data dibutuhkan untuk kepastian data tersebut. Selanjutnya ada macam-macam uji normalitas. Uji normalitas yang dapat digunakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada uji grafik. Dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik norma PP plots of regression standardized residual, data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut dinyatakan normal. Yang kedua ada chi-square, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Selanjutnya ada persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribution normal. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang selanjutnya ada cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih besar dari 30. Nah, yang selanjutnya ada Lilliefors, menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, selanjutnya ada persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama ada data berskala interval atau rasio atau sering disebut dengan kuantitatif. Yang kedua ada data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga dapat untuk N besar atau maupun N kecil. Selanjutnya ada Kolmogorov-Smirnov. Tidak jauh beda dengan metode Lilliefors, langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansinya yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembandingan Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Nah, di sini selanjutnya ada persyaratannya. Yang pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Nah, di sini yang terakhir adalah Shapiro-Wilk. Menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Selanjutnya di sini dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normalnya. Contoh analisis uji asumsi normalitas. Diketahui ada data view berikut menggunakan tampilan value labels berisi data nilai ujian matematika dari 20 siswa suatu kelas. Maka tampilan variabel datanya akan seperti ini. 1. Klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu klik explore, seperti gambar di bawah. 2. Masukkan variabel yang dilakukan pengujian normalitas pada jendela explore. Masukkan variabel dilakukan pengujian ke kolom dependent list. Kita juga dapat memasukkan variabel ke faktor list untuk melakukan pengujian berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya uji normalitas data yang dibedakan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya uji normalitas data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, seperti gambar di samping. Catatan, Anda dapat memasukkan beberapa variabel sekaligus di dependent list untuk menguji normalitas masing-masing variabel. Misalnya, uji normalitas 2 variabel atau 3 variabel. 3. Klik plots. Pada jendela Explore,
dan centang normality, plot with test seperti pada gambar di samping. Ada box plot untuk membuat box plot data, deskriptif untuk melakukan analisis deskriptif, serta membuat grafik stem and leaf atau histogram, centang jika diperlukan. Normality plot with test. Untuk melakukan pengujian normalitas, klik continue lalu klik OK. Yang kelima, hasil pengujian ditampilkan pada jendela output. Untuk mempermudah membaca hasil analisis, Anda dapat menggunakan panel navigasi pada jendela output seperti gambar di samping. Oke, berikut hasil pengujian normalitas atau test of normality. Nilai signifikan P pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,2 P lebih besar 0,5, sehingga berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data berdistribusi normal. Nah, nilai signifikasi atau P pada uji Shapiro adalah 0,853 dalam kurung P lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro data berdistribusi normal. Histogram data terlihat bentuk histogram data hampir menyerupai lonceng. Normal key dan key plot. Key dan key plot baik digunakan dengan data lebih sama dengan 20 untuk melihat keragaman sebaran data atau data univariat atau satu variabel. Cara yang Selanjutnya di sini ada cara yang dilakukan bila uji normalitas tidak berhasil. Pertama, membuang outliers. Salah satu alasan mengapa data kita tidak normal adalah adanya outliers. Outliers adalah data yang memiliki skor ekstrim, baik ekstrim tinggi maupun ekstrim rendah. Adanya outliers dapat membuat distribusi skor condong ke kiri atau ke kanan. Beberapa ahli menilai data outliers ini lebih baik dibuang karena ada kemungkinan subjek mengerjakan dengan asal-asalan. Selain itu adalah adanya data outliers juga mengacaukan pengujian statistik. Namun beberapa ahli juga tetap mendukung bahwa data outliers tetap harus dimasukkan ke dalam analisis karena memang fakta di lapangan adalah demikian. Dalam kasus ini, kita akan membuang outliers yang dapat mengacaukan data kita sehingga diperoleh distribusi yang normal. Jika outliers tersebut telah kita hapus, maka kita uji kembali normalitas data kita dengan Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, transformasi data. Jika beberapa ahli tidak setuju dengan cara menghapus data ekstrim, cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan transformasi data. Transformasi data dilakukan dengan mengubah data kita dengan formula tertentu, tergantung dari bentuk grafik kita. Sebelum melakukan transformasi data, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana bentuk grafik kita. Cara melihat grafik data kita adalah dengan cara yang pertama, klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu frequencies. Yang kedua, masukkan variabel prestasi dan pilih menu charts, histogram, dan centang show normal curve on histogram. Lalu yang ketiga, klik continue dan OK. Selanjutnya di sini ada mengubah analisis ke non-parametrik. Cara terakhir, jika dengan menghapus outliers dan mentransformasi data kita belum berhasil adalah dengan mengubah teknik analisis kita ke analisis non-parametrik.
Nah, di sini ada analisis non-parametrik. Tidak memerlukan asumsi normalitas seperti yang diperlukan pada analisis parametrik. Meskipun demikian, power test analisis non-parametrik ini tentu lebih lemah jika dibandingkan dengan analisis parametrik. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.